Halo semuanya, hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dalam dunia komunikasi dan organisasi, yaitu teori organisasi dan komunikasi krisis. Materi ini akan membantu kita memahami bagaimana teori komunikasi dapat digunakan untuk mencegah dan menanggapi krisis dalam organisasi. Pertama, mari kita mulai dengan pemahaman tentang apa itu teori. Teori adalah kerangka konseptual yang kita gunakan untuk memahami fenomena. Dalam konteks komunikasi krisis, teori membantu praktisi menganalisis situasi, merencanakan strategi, dan bertindak secara efektif. Selain itu, teori-teori ini berfungsi sebagai dasar untuk penelitian dan pengembangan praktik komunikasi krisis yang lebih baik. Ada 4 fungsi utama teori dalam komunikasi krisis. Pertama, teori menyediakan kerangka kerja untuk menjelaskan fenomena. Kedua, membantu kita menganalisis situasi krisis secara sistematis. Ketiga, ini memungkinkan kita untuk memprediksi hasil dari strategi yang kita terapkan. Dan keempat, teori berfungsi sebagai dasar untuk perbaikan praktik komunikasi krisis. Sekarang mari kita bahas teori pertama, yaitu teori sistem. Menurut teori ini, organisasi adalah kumpulan unit yang saling bergantung yang bekerja sama. Misalnya, di fasilitas medis, ada dokter, apoteker, dan tim pemeliharaan. Jika unit-unit ini bekerja secara terpisah, krisis dapat muncul karena kurangnya koordinasi dan pertukaran informasi. Efek dari unit yang bekerja secara mandiri dapat menciptakan situasi krisis. Misalnya, jika dokter anak tidak berbagi informasi dengan apoteker, risiko kesalahan meningkat. Di sini, teori sistem memberikan landasan untuk manajemen krisis melalui koordinasi antar unit, yang meliputi pengumpulan informasi, berbagi data, analisis terintegrasi, dan respons terkoordinasi. Selanjutnya adalah teori budaya organisasi. Teori ini berpendapat bahwa organisasi memiliki budaya yang unik, kombinasi nilai, adat istiadat, dan kepercayaan. Budaya ini membentuk bagaimana komunikasi terjadi dalam organisasi dan berdampak pada pencegahan dan respons krisis. Dalam konteks komunikasi krisis, budaya positif, seperti transparansi dan komunikasi terbuka, membantu organisasi mencegah krisis. Sebaliknya, budaya yang mengabaikan etika dan membatasi komunikasi cenderung memperburuk situasi krisis. Sekarang kita beralih ke teori klasik, yang memandang organisasi sebagai mesin. Prinsip utamanya adalah menemukan cara terbaik untuk melaksanakan tugas untuk efisiensi maksimum. Dalam komunikasi krisis, teori ini menekankan pentingnya respon standar dan kejelasan dalam pengambilan keputusan. Teori selanjutnya adalah teori sumber daya manusia. Pendukung teori ini percaya bahwa karyawan bukan hanya bagian dari mesin, tetapi individu yang mencari tanggung jawab dan pengakuan. Dalam krisis, pendekatan ini menekankan partisipasi karyawan dan komunikasi terbuka, memungkinkan pencegahan dan respons yang lebih baik terhadap krisis. Terakhir, kita memiliki teori kekacauan. Teori ini menekankan bahwa dalam organisasi, semua peristiwa saling berhubungan, dan bahkan perubahan kecil pun dapat berdampak signifikan. Dengan memahami teori ini, organisasi dapat mencegah krisis kecil meningkat menjadi krisis besar melalui respons yang sistematis dan terintegrasi. Dalam komunikasi krisis, ada 2 model utama. Model transmisi, yang berfokus pada penyampaian pesan yang efisien, dan model konstitutif, yang menekankan penciptaan makna bersama. Kedua model tersebut penting, terutama dalam situasi krisis, untuk memastikan komunikasi yang efektif dan membangun saling pengertian dengan audiens. Terakhir, komunikasi krisis harus selalu berpusat pada audiens. Ini berarti organisasi perlu memahami kebutuhan dan persepsi audiens mereka dan menyesuaikan gaya komunikasi mereka sehingga pesan diterima dan ditafsirkan dengan benar. Kesimpulannya, teori organisasi dan komunikasi memberi kita alat untuk memahami, mencegah, dan menanggapi krisis dalam organisasi. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya dapat meningkatkan strategi komunikasi tetapi juga memastikan bahwa organisasi siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin timbul.